Oke teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel gua First Code Trader, tempatnya sharing berbagai ilmu tentang pemrograman. Seperti biasa, gua selalu berharap semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semoga selalu berada dalam kondisi yang sehat, fit, dan mood yang bagus, supaya kita semua bisa mengikuti materi ini dengan maksimal. Oke, kalau gitu kita langsung ke inti videonya aja ya. Jadi pada pembahasan video kali ini gua mau membahas tentang aritmatika ya teman-teman. Jadi gue mau membahas tentang aritmatika dan nanti ada sedikit pengaplikasiannya dari tipe data yang sebelumnya kita udah bahas kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja buka aplikasi Dev C++ nya ya. Gue persilakan buat teman-teman yang belum buka, silakan dibuka dulu aplikasinya. Buat teman-teman yang udah buka aplikasi Dev C++ nya, kita langsung membuat file baru dengan cara menekan Ctrl N. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita langsung buat struktur bahasa pemrograman C++ nya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi gue mau sedikit lagi nih, agak sedikit mengulas lah, nggak banyak kok. Jadi kemarin tuh kan kita udah ngebahas nih tentang tipe data ya. Mulai dari yang namanya ada string ya kan. Kemarin tuh ada string, terus ada lagi char ya. Terus ada lagi integer. Nah, terus ada lagi float ya. Ada float, ada double, kemudian satu lagi ada boolean ya. Ini seharusnya gitu ya. Nah, untuk yang tipe data string kemarin kita udah bahas, berikut dengan yang char juga ya. Sekarang ini kita akan menggunakan tipe data integer, float, dan double begitu. Kenapa? Karena kita hari ini akan membahas tentang aritmatika ya, tentang operasi perhitungan aritmatika gitu. Maka yang kita butuhkan nanti adalah angka-angka begitu. Oke, jadi kita fokus di sini ya buat teman-teman, silakan dipersiapkan. Tapi nanti kita bakalan tetap menggunakan string ya. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ya. Jadi yang pertama ini gue mau bahas tentang tipe data dari integer ya. Gini dulu mungkin ya, integer. Oke, jadi integer itu fungsinya adalah untuk apa? Menampung ini aja bilangan bulat ya. Nah, menampung value bilangan bulat. Oke, gue mau kasih tahu bahwa selain integer itu ada lagi yang namanya short. Nah, begitu penulisannya. Ada short dan satu lagi ada long begitu. Fungsinya sama, penulisan sintaksnya sama kayak gini. Misalkan gue mau pakai short. Di sini short gitu ya. Terus gue panggil variabelnya a. Gue masukin nilai 1. Oke, kita catatkan di sini. Catatkan di sini a gitu ya. Kita cek. Kita save dulu ya. Aritmatika. Oke. Kita cek ya, kita tunggu. Nah, ini hasilnya 1 ya. Jadi fungsinya sama seperti integer dan sintaks penulisannya pun sama, nggak ada tanda kutip 2 maupun 1 gitu ya. Gitu. Dan ininya sama juga ya fungsinya ya, menampung bilangan bulat. Sekarang kita coba deh kalau misalkan kita pakai 1,5 gitu. Oke, kita catatkan A-nya ya. Apa yang muncul? Hanya 1 ya. Seperti itu, jadi sama. Kenapa? Karena hanya menampung bilangan bulat saja. Begitu juga ketika kita gunakan long, hasilnya juga akan sama, hanya menampilkan angka 1 saja begitu. Nah, lalu apa bedanya antara short, int, dan long ya? Nah, perbedaannya adalah digit ya, atau kapasitas gitu. Kapasitas besarnya atau kemampuan tipe data itu menampung value-nya itu berapa banyak gitu. Intinya kalau short itu dia lebih sedikit daripada integer dan integer itu lebih sedikit daripada long gitu ya. Sekarang kita coba deh. Misalkan di sini kita pakai
berapa ya? Ini kan 1 tadi muncul ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita gunakan ini berapa sih? 100.000 ya. 1 2 ya, 100.000 ya. Kita coba check out kan. Muncul ya. Sekarang kita coba gunakan short. Jadi kita biar tahu perbandingannya dan biar cepat juga, kita langsung gunakan yang kapasitas besar dan kecil ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, kelihatan ya hasilnya ya. Harusnya dia memunculkan angka 100.000, tapi di sini memunculkan negatif malah ya. 31.072 gitu. Oke, jadi di situ terjadi error begitu ya. Karena kenapa? Karena short itu tidak dapat menampung digit yang sebanyak long gitu ya. Oke, seperti itu ya penjelasan singkatnya. Terus yang kedua ada lagi float dan double ya. Nah, seperti itu. Oke, float dan double ini fungsinya adalah untuk menampung bilangan pecahan ya, atau desimal. Oke, sekarang kita coba gunakan float ya. Misalkan yang ini kita matikan dulu lah dengan menggunakan ini ya. Kita hapus aja dulu lah. Oke. Nah, di sini float ya. Misalkan kita panggil variabelnya A juga deh. A, terus kita isikan dengan angka 5 misalnya ya. 5. Titik koma, kemudian kita catatkan di sini A. Oke, apa yang akan muncul? A ya, teman-teman. Maksudnya value-nya A gitu. Yaitu angka 5 begitu. Tuh ya. Oke, sekarang gua mau coba catatkan di sini 5,3. Apa yang akan muncul? 5,3 ya. Berbeda tadi ketika kita coba yang salah satu tipe data di sini kita pakai integer aja. Terus kita panggil di sini B deh. Karena di bawah udah pakai A ya. Kita masukkan 1,7 misalnya. Terus kita check out kan di sini B gitu kan. Oke, kita cek. Nah, bentar. Ini kita harus pakai inline ya. Nah, biar kelihatan perbedaannya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita lihat di sini, ketika kita menggunakan desimal pada tipe data integer, itu akan menghasilkan ya bilangan bulat ya. Jadi dibulatkan ke angka 1 gitu ya, ke angka yang di depan sini. Baik short, in maupun long ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan desimal dalam tipe data float dan double, dia akan memunculkan ini ya, 5,3 gitu. Oke, dan kasusnya sama seperti short in long ya. Jadi float itu kapasitasnya lebih sedikit daripada double begitu ya, teman-teman. Oke, sampai di situ aja. Kemudian gue mau jelasin lanjut ke inti materinya gitu ya. Gue mau jelasin tentang aritmatika. Oke. Sini kita buat dulu aritmatika. Oke. Aritmatika itu memiliki operator ya, operasi perhitungan, yaitu operatornya itu ada ini, apa namanya? Tambah, kurang, kali dulu deh, dan bagi gitu ya. Ini simbol-simbolnya ya, teman-teman. Jadi kalau kali itu diganti dengan bintang, dan bagi itu diganti dengan slash gitu ya. Oke, dan gak lupa ada satu lagi teman-teman ya, hampir ketinggalan nih. Yaitu satu lagi adalah ini. Ini apaan kan? Temen pasti bingung ini apaan. Kita jelasin dari atas. Ini merupakan penjumlahan. Gitu ya. Kemudian yang ini merupakan pengurangan. Ya teman-teman pasti udah pada tahu lah ya. Nah, yang ini mungkin ada sebagian dari teman-teman yang melihat ini baru gitu kan, kok pakai bintang gitu kan. Ini adalah perkalian gitu ya, itu simbol perkalian. Kemudian yang ini adalah simbol pembagian. Jadi pembagian diganti dengan slash gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah sisa bagi ya. Nah, mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu tentang sisa bagi, tapi mungkin sebagian lagi
masih ada yang bingung ya, apa sih itu sisa bagi gitu kan, mungkin di sekolahnya belum pernah dibahas atau bolos gitu. Teman-teman pada bolos nggak? Jangan ya. Mulai saat ini jangan bolos gitu, biar nanti materinya nggak ketinggalan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau gue dulu enggak sih, nggak pernah. Oke, kita lanjut aja. Jadi tadi malah dihapus gini ya. Nah, kita langsung pakai aja di bawahnya ya. Ini kita agak ini deh biar bisa scroll gitu. Oke, kita langsung bahas ke penjumlahan ya. Jadi di sini gue mau bahas dulu yang awalnya gimana sih penjumlahan. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Penjumlahan. Terus di sini gue mau bentar. Sebelumnya kita pakai dulu ini ya. Di sini aja deh biar kita nggak ngulang-ngulang. Gue mau pakai tipe datanya integer, variabelnya A, terus mau ada B juga, terus yang terakhir mau ada hasil. Oke. Kita gunakan ketiga variabel ini dengan tipe data integer gitu ya. Oke. Terus di bawah sini gua mau pakai A-nya itu 7 ya. Kemudian B-nya itu berapa ya? 3 deh ya. 3 deh. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini di penjumlahan ini gua mau pakai hasilnya langsung gitu ya. Jadi nanti ketika A ditambah dengan B gitu kan. Nah, terus kita coutkan di sini. Coutnya itu gua mau si A ya. Terus ini operatornya. Oke, terus di sini B. Kemudian di sini pakai sama dengan gitu. Sama dengan hasil gitu ya. Nah, oke, kita coba dulu deh. Compile and run. Kita cek. Nah, kayak gini ya. Cakep. Ini hasilnya kan kita bisa lihat dulu nih. Integernya ada A, B, sama hasil. A-nya itu gue masukin value 7, B-nya gue masukin value 3. Sehingga nanti di hasilnya ini gue pakai operator penjumlahan dan A tambah B. Hasilnya nanti akan muncul di sini ya. Itu ya, teman-teman paham ya? Paham dong masih. Oke. Kita di sini copy paste aja biar cepet. Terus di sini kita pakai pengurangan. Oke. Kemudian kita rubah simbolnya aja biar cepet ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, di sini ada A-nya itu 7. B-nya itu 3. Kemudian kita menggunakan operator pengurangan gitu ya. Hasilnya adalah 7 dikurangi 3. Kita sebut aja sekarang dulu ya. 4 hasilnya. Oke, kita cek. Set. Oke. Aduh. Ini kenapa nih ya? Ini kekurangan n-line. Nah, ini juga pakai n-line. Harusnya gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek. Oke, kayak gini ya hasilnya ya. Jadi yang atasnya itu penjumlahan, kemudian yang bawahnya itu pengurangan. 7 dikurangi 3 adalah 4 gitu ya. Oke. Kemudian kita coba lagi menggunakan operator yang lain. Yaitu kalau kita lihat di sini perkalian dulu ya. Kita gunakan operator perkalian ya. Cukup kita ganti aja di sini biar cepet. Simbolnya juga di sini. Atau pakai ini ya biar enak ya. Kita cek. Set. Oke. Jadi kita pakai kali di sini ya. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ya, itu 7 ditambah 3 10, ini gak usah dibahas lah. Ini 7 kali 3 21 ya. Oke. Karena kita gunakan A-nya 7 dan B-nya 3 gitu ya. Di sini kita gunakan operator perkalian sehingga hasilnya 21. Oke, aman ya. Oke, kalau itu udah, kita lanjut ke ini perkalian udah. Langsung aja kali ya. Nah, perkalian udah, maka kita sekarang pembagian. Oke.
Pembagian tadi kita gunakan ini ya, slash ya. Sini juga kita pakai slash aja. Oke, terus kita lihat di sini hasilnya 7/3. Nah, 7/3 hasilnya adalah 2, teman-teman. Kenapa coba hasilnya 2? Harusnya berapa tuh? 7/3 berapa ya? Ya intinya pastinya koma ya hasilnya ya. Nah, sekitar 2,3333 gitu deh ya. Oke. Sekarang kenapa kok hasilnya adalah 2 ya? Kita scroll ke atas. Nah, ini yang jadi alasannya kenapa hasilnya jadi 2. Kita menggunakan tipe data integer yang merupakan apa? Iya, betul. Bilangan bulat. Sehingga nanti hasilnya akan dibalikan lagi atau yang dimunculkannya itu adalah bilangan yang di depannya. Sekarang kita coba ganti jadi float. Nah, kita cek yang paling bawah. Bener kan? Bener kan hitungan gue? 2,33333 gitu ya. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Karena di sini membutuhkan hasil yang merupakan bilangan desimal atau pecahan begitu. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut aja ke bawah sini. Sebenarnya gue sengaja sih. Gue sengaja ngasih 7/3 biar kalian tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Pembagian udah. Terus sekarang kita cek sisa bagi ya. Sisa bagi. Mungkin buat teman-teman, sebagian teman-teman udah pada tahu ya tentang sisa bagi, tapi kita coba review lagi di sini. Kita ganti dulu simbolnya. Ini juga kita ganti dulu deh simbolnya ya. Oke, terus kita cek. Nah loh. Apa? A sisa bagi B. Iya kan? Apa nih? Kita cek. Ada error di sini ya, teman-teman. Apa nih yang salah? Kita coba ganti jadi kurang. Hasilnya ada ya. Kita coba rubah lagi jadi sisa bagi. Tapi kok nggak bisa, kenapa? Kita harus gunakan integer coba ya. Kita tes. Nah, baru bisa teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya. Kalau sisa bagi itu berarti tidak bisa menggunakan tipe data float. Ya, kita coba ganti lagi. Jadi double misalnya. Oke, kita run and compile. Error dia. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sisa bagi ini tidak bisa menggunakan tipe data pecahan gitu ya. Yang menampung bilangan pecahan. Tapi harus integer, begitu ya teman-teman. Kita tes dan lihat hasilnya, begitu ya. Nah, terus gue mau tanya nih ke teman-teman ya. Mungkin nanti gue ujung-ujungnya jawab sendiri sih, karena gue mungkin dijawab sama kalian. Nah, jadi kayak gini. Kenapa kok 7 sisa bagi 3-nya itu adalah 1? Nah, kita review dikit ya. Kenapa kok 7 sisa bagi 3-nya adalah 1 gitu? Karena kita cara menghitungnya kayak gini. Bilangan yang bisa dihitung ya, yang mendekati, yang bisa dibagi 3 maksudnya ya, yang bisa dibagi 3 yang mendekati angka 7 itu berapa? 6 kan? Nah, kemudian 6 dibagi dengan 3 itu kan habis ya. Jadi 6 itu habis dibagi 3. Itu paham ya? Nah, dan sisanya berapa? 1. Jadi dari 6 dari 7 kita ambil 6-nya, kita bagi 3 habis 6-nya, sisa 1. Kayak gitu teman-teman. Paham ya? Sekarang kita coba ganti deh ya. Kita ganti misalnya A-nya jadi berapa ya? 8 atau jadi 6. Nah, 6 bagi 3 kita cek dulu ya. 6 sisa bagi 3-nya berapa nih? Tadi kata gue habis, wah bener gak nih gitu kan? Totonya ngarang. Nah, kita cek. Nah, 6 dibagi di sisa bagi 3 itu
habis ya, 0 dia hasilnya, kayak gitu. Oke, kita coba angka lain, misalnya mau 8. Nah, kalau 8 ini berapa nih sisa bagi 3-nya ya? Oke, kita cek. Nah, sisa bagi 3-nya adalah 2. Kenapa? Karena angka yang bisa dibagi 3 yang mendekati 8 itu adalah angka 6. Ketika 6 dibagi 3 habis, sisanya adalah 2. Begitu ya teman-teman? Oke, mungkin sekian dulu aja ya pembahasan video kali ini. Mungkin ada nanti sedikit lah. Gue mau kasih kita buat program di next video ya. Kita mau buat program tentang sisa bagi ini khusus buat dia ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai ya. Semoga videonya bermanfaat dan semoga teman-teman sehat selalu. See you in the next video.